karunia-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan kondisi yang sehat. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Magelang, yang kami hormati Ketua Lazismu Kabupaten Magelang, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Magelang beserta seluruh anggota, Ketua Majelis Tablik PDM Kabupaten dan Kota Magelang, Ketua LP2M PDM Kabupaten dan Kota Magelang, Ketua LP2SI Universitas Muhammadiyah Magelang, Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang, Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Magelang, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Blondo, Kepala Desa Blondo, Kepala Dusun Randu Bunting, Ketua RT 01 RW 01 Randu Bunting, seluruh jamaah Masjid Al-Amin Muhammadiyah Blondo, Mahasantri Al-Amin Muhammadiyah dan seluruh panitia kegiatan launching Esma Unima Al-Amin Muhammadiyah, serta seluruh undangan, ortom dan kader, serta partisipan Muhammadiyah di Kabupaten dan Kota Magelang, serta seluruh undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selamat datang dalam acara pembukaan pesantren mahasiswa Unima Al-Amin Muhammadiyah, Rintisan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yang diselenggarakan hari ini Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 27 Juni 2025 Miladiah. Sebelumnya perkenalkan, saya Istania Widayati yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Berikut susunan acara pada kesempatan kita kali ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Samsuri. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, tausiah. Dan acara terakhir, penutup. Agar acara berlangsung dengan lancar, mari bersama-sama kita membuka acara pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Ahmad Lewun Ladoani, mahasiswa Prodi PI Unima dari Nusa Tenggara Timur. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk bersikap sempurna. Indonesia kebangsaan
Kabupaten Magelang kepada Dr. Syahrul MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Bapak Haji Nasiruddin MA, lagi di perjalanan konfirmasi. Begitu pula yang terhormat pimpinan daerah Kota Magelang, kemudian Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Ibu Dr. Lili Andriansyah, SE MSc. Ini grogi nih. Andriani. Pangapunten mungkin suasananya ditonton pejabat ini agak berbeda. Kemudian yang kami hormati Direktur PESMA, Pesantren Mahasiswa Unima. Kita pakai nomenklatur direktur. Kalau direksi nanti atau komisaris uangnya harus banyak ini. Kalau direktur tidak harus banyak uangnya. Kemudian yang kami tidak lupa sampaikan rasa hormat kami kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Magelang, kemudian dari Lazismu yang menjadi support sistem kami melaksanakan kegiatan ini, kemudian dari LP2M, dari Majelis Tablik, dan tentunya dari segenap pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Magelang. Termasuk yang tidak kami lupakan di sini adalah segenap jamaah Masjid Al-Amin yang akan mengawasi kegiatan kita di PESMA, Pesantren Mahasiswa Unima ini 24 jam, yang tentunya kita harapkan kontribusinya. Dan begitu pula segenap mahasantri yang sudah ada di depan kita ini kayak mau dilamar hari ini. Bagi yang mau mencari mantu, ditunggu dulu selesai pendidikannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kegiatan launching ini bisa berjalan dan terlaksana di hari ini. Keinginan kami melaksanakan ini dalam momentum 1 Muharram 1447 Hijriah. Karena di kalender itu yang merah tanggal 2 Jumat ini, harusnya kami launching itu tanggal 1, momentumnya tahun baru launching PESMA Unima. Karena Muhammadiyah kemudian beralih meninggalkan wujudul hilal, beralih ke lain hati, menggunakan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, maka konsekuensinya penanggalan menggunakan standar global, yaitu pada hari kemarin tanggal 26 atau hari Kamis tanggal 6 Juni 2025. Selamat datang Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Di sini kami mewakili dua, pertama sebagai panitia dan kedua sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupaten PDM Kabupaten Magelang. Tentunya agak sedikit lama. Yang pertama, sebagai panitia kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada segenap tamu undangan jamaah Masjid Al-Amin yang di dalam pelayanan kami menyediakan tempat dan ruang, menyediakan segala fasilitas itu dalam keadaan tidak sempurna. Ini karena tentunya momentum ini kami kejar dan waktunya tidak lama. Pokoknya pakai filosofis Ki Hajar Dewantara, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Harus dilaksanakan.
karena ini sudah 1 tahun kita rembuk, kita diskusi, kita diskusikan, maka menggunakan filosofi HW, sedikit bicara, banyak bekerja. Nek kokian rapat, ora jadi-jadi. Akhirnya harus jadi, apapun yang terjadi harus dilaksanakan tanggal 1 Muharram. Dan dilaksanakanlah pada tanggal 2 Muharram. Karena mengikuti penanggalan tanggal merahnya itu masalahnya. Jadi kami mohon maaf sebenarnya karena ini kami diskusikan kegiatan ini sempat akan tarik ulur mundur atau tidak, kita maju saja. Jadi kami mohon maaf jika ada pelaksanaan yang kurang sempurna. Kemudian yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia yang telah terlibat dalam kegiatan ini, menyediakan acara ini, dan kepada tentunya para tamu undangan, para jamaah semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri launching pesantren mahasiswa ini. Sebagai momentum kita untuk mempersiapkan kader-kader ulama Tarjih Muhammadiyah. Sebagai ketua MTT yang pertama berangkat dari program kerja. Jadi kami memiliki program kerja, salah satunya adalah mempersiapkan kader ulama Tarjih di Kabupaten Magelang. Ada 2 poinnya. Yang pertama, mencari kader-kader yang terbaik untuk kita kuliahkan. Gratis kita beasiswa untuk kuliah di PUTM Yogyakarta. Karena sampai hari ini belum ada kader dari PDM Kabupaten Magelang yang kuliah di PUTM sana. Saya sendiri bukan asli, ya. Saya orang Sulawesi, ya. Orang Solo yang lahir di Sulawesi terus terdampar di sini. Dan kami mencari selama 1 tahun, mencoba menghubungi pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Magelang, dan alhamdulillah belum ada yang tertarik untuk itu. Yang kedua, kalau begitu kita dirikan aja sendiri. Semi PUTM lah, kalau tidak seperti PUTM Yogyakarta, semi PUTM. Maka gayung bersambut Pak Jati sebagai takmir Masjid Al-Amin, kemudian kita ada Universitas Muhammadiyah Magelang. Bagaimana kalau kita menginisiasi untuk itu? Kita kader mahasiswa-mahasiswa terbaik dari Unima di sini selama 2 tahun untuk dipersiapkan menjadi kader-kader ulama Tarjih Muhammadiyah untuk Kabupaten Magelang. Akhirnya diskusi panjang sampai hari kemudian kita launching hari ini. Yang kedua, tentunya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga memiliki program sosialisasi fatwa dan putusan tarjih. Putusan dan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah, sebagai laporan, kami berbarengan dengan kegiatan launching ini juga melaunching sekitar 25.000 buku yang kami pecah menjadi 3 buku. Ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Buku 1 ini jumlahnya 9.000 sekian, buku 2 sekitar 4.000, dan buku 3 sekitar 10.000 sekian. Yang kami launching kemudian kami sebarkan melalui kerjasama dengan Majelis Dikdasmen dan PNF di seluruh sekolah-sekolah dari tingkat dasar dan menengah se-Kabupaten Magelang. Sebagai bentuk respon kami bahwa putusan dan fatwa tarjih itu harus disosialisasikan dengan masif. Karena berdasarkan latar belakang, kami melihat pernah survei di beberapa tempat secara personal, itu tulisannya sekolah Muhammadiyah tapi amalannya ma'arif. Jadi sangat memprihatinkan. Pelangnya sekolah Muhammadiyah tapi amalannya, rutinitasnya, cara wudunya, cara sholatnya tidak jauh-jauh dari teman-teman kita ma'arif. Ini kita jual nama atau jual isi gitu. Akhirnya kemudian keprihatinan itu kita buat 1 buku sebagai panduan untuk digunakan seluruh, sebagai profil pelajar Muhammadiyah harus khatam buku ini. Nah, buku ini kami bentuknya ada gambar sebagai visualisasi, kemudian ada scan barcode. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi siswa yang belum bisa membaca, itu bisa scan barcode nanti. Setelah scan barcode, mereka masuk ke channel YouTube dari PP Tarjih, melihat bagaimana pelaksanaan ibadah praktis itu, kalau tidak bisa membaca. Kemudian selanjutnya setelah buku ini kami sebarluaskan dan kami cetak, kami insya Allah akan melaunching segera di tahun ini kalau tidak mundur, digitalisasi fatwa dan putusan tarjih.
Jadi buku ini kemudian kami buatkan digital dalam bentuk aplikasi, sehingga Bapak Ibu semuanya kalau tidak memiliki buku ini bisa langsung masuk Play Store, download aplikasinya, langsung belajar tata cara sholat sesuai dengan putusan tadi. Ini lagi kami kerjakan proyeknya dengan bekerjasama dengan kampus UMY untuk bagaimana melahirkan digitalisasi ibadah praktis secara bagaimana menurut Muhammadiyah. Begitu Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laporan kami selaku panitia launching pesantren mahasiswa sekaligus Ketua MTT Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang merangkum segala itu. Selanjutnya kepada anak-anakku semuanya, mas-mas mahasantri, kami dulu waktu studi di PUTM Yogyakarta selalu dibacakan ayat ini, surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah boleh sekelompok mukmin itu semuanya ikut berperang. Misalnya seandainya terjadi perang dunia ketiga misalnya antara Iran dan Israel dan kita terlibat, yang Pesma Unima jangan ikut berperang. Cukuplah Pak Agus Miswanto yang berangkat berperang. Dan bapak-bapak PJN yang Pesma Unima tetap belajar tafaqquh fid din liyunziru qaumahum. Setelah itu kembali ke kaumnya untuk mengingatkan kaumnya, untuk membimbing kaumnya. Di dalam kondisi perang pun tidak boleh harus ada orang-orang yang kita kader secara khusus untuk ikut dalam perkaderan itu. Maka pentingnya urgensinya perkaderan ini, sehingga insya Allah MTT bekerjasama dengan pimpinan daerah Unima akan serius dengan program ini. Bagaimana mahasiswa nanti selain mendapatkan strata 1 sebagai sarjana, juga mendapatkan ilmu-ilmu agama yang mumpuni di pesantren mahasiswa Unima Al-Amin Muhammadiyah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian laporan dari panitia dan sambutan sekaligus tempat bagi MTT untuk menjelaskan kronologis kegiatan ini. Semoga menjadi manfaat adanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukhbitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin, Dr. Andes Ahmad Sujati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan daerah Madah Magelang, pimpinan daerah Aisyah Magelang, Ibu Rektor dan jajarannya, Ketua PDA dan PCA dan PCM Sekolah Magelang, kemudian jamaah Masjid Al-Amin yang kami hormati, serta generasi-generasi kita mahasiswa Unima yang sangat berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga di awal bulan Muharram 1440 Hijriah kita bisa ketemu dalam suasana yang sangat gembira dan bahagia sesuai apa yang disampaikan oleh Ustaz Sarul tadi yang dirancang sudah lama. Untuk itu mari kita ucapkan dan banyak hamdah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, salam semoga dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, akhirnya sampai pada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak PDN dan Rektor, kami sekedar menyampaikan kegiatan yang kami laksanakan.
Memang setelah dilantik menjadi Purus PDM itu berat Pak. Kami kaget diundang di Unima tanggal 19 September 2 tahun setelah lalu. Kami ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan Kaderan di Majelis Tarjih. Apa yang rasa sudah tua seperti ini? Saya begitu. Tapi lama bersambung dengan Ustaz Sahrul. Rapat pertama pas break di Unima, langsung kantor di Al-Amin, sehingga rapat kita dialami sama ini. Kemudian rapat berkali-kali kandas di tengah jalan. Kemudian saya beranikan sewan Bu Rektor dengan sepucuk surat dari MTT. Kami Mas Fahmi dengan Ustadz Musa, sewan Bu Rektor. Gayung bersambut, beliau 3 hari tindak ke sini, meresani di sini. Ketemu Pak Sugiono itu, teman Haji Jel. Kemudian 4 bulan tidak berjalan lagi, saya ketemu staf ibu. Buat saya dihubungkan dengan Bu Rektor, ketemu lagi. Akhirnya tanggal 6 bulan November, saya soal Bu Rektor, perintahkan Mas Andi segera dilaksanakan. Terus tanggal 5 Desember, Bu Rektor dan MT rapat di sini, termasuk Pak Agus Siswanto ikut rapat waktu itu. Komplit kami dari MTT dan dari Unima. Alhamdulillah disepakati. Rencana awal Ramadan dibuka lagi, saya sudah ke Pak Sudin, yaitu apa namanya? Ya audien, mau pembukaan, gagal. Setelah masuk lagi, gagal lagi. Ketiga Pak Agus, Pak Jati ultimatum harus Muharram buka. Nah ini, saya medeni Pak Sahrul, Pak Agus perintahkan Muharram harus dibuka. Nah, akhirnya kita laksanakan hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Rektor dan Ketua PDM, meskipun belum diresmikan, kami melangkah dengan MTT dan Ketua LP2SI yaitu untuk melaksanakan kegiatannya, yaitu dengan berbagai materi, baik tentang otomatis yaitu Ustaz Sahrul yang pakarnya yaitu tentang HPT, kemudian Sirah Nabawi, kemudian dengan Nafus Sorof dan berbagai hal agama yang lain. Yang tidak pentingnya yaitu satu materi yaitu menggerakkan anak semangat, yaitu KWU, kewirausahaan. Alhamdulillah sudah 4 kali, kemudian ke HIU, yaitu herbal itu utama dan sangat senang sekali. Untuk itu Bapak Ibu, di samping nanti generasi muda ini sebagai penerus kader Muhammadiyah juga tidak meremehkan kegiatan duniawi. Apa artinya menjadi ustadz tapi masih menggantungkan segalanya pada orang lain. Oleh karena itu, alhamdulillah Ustadz Taufik itu mau dan sanggup untuk membidangi, menyampaikan tentang materi kewirausahaan. Dan setelah 2 bulan akan diberikan materi di sana Bu. Jadi kuliah kita nanti di HIU, yaitu di Nggaron Gondowai Sawangan. Pabriknya ada di Nggaron, yang sekarang pajaknya sudah 1 miliar 1 bulan 1 tahun itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, generasi penerus kita tidak hanya dilatih tentang agama, tapi dunia juga diutamakan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Allah, yaitu bahwa dunia tidak bisa lupakan, tapi akhirat juga tidak bisa lupakan. Situlah pentingnya Allah berfirman dalam Al-Qasas ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kenikmatan akhiratmu tapi jangan lupakan dunia. Ini yang paling penting. Oleh karena itu generasi muda ini diharapkan mampu untuk berdakwah dan bisa mandiri. Apalagi kalau Muhammadiyah dulu kebanyakan saudagar. Dulu itu pembawa Muhammadiyah itu saudagar semua. Hampir jarang yang pegawai negeri, sekarang berbalik arah. Karena itu MTT untuk mencetak kader yang mampu berdakwah tapi mampu juga untuk memajukan ekonomi, sehingga tamat kuliah nanti dia nunggu-nunggu mau bekerja di mana, tapi sudah siap untuk hidup mandiri. Ini Mas saya sudah mau mencetak usaha ini Bu. Ini kalau Pak Asiwan sudah mencetak usaha, nanti mungkin dalam waktu depan sudah bisa untuk usaha, tidak tahu apa nanti. Tapi sudah dirancang dalam musyawarah. Pokoknya akan berusaha kan begitu Bu. Untuk itu minta doa restu pada semua pihak sehingga mahasiswa yang ada di Al-Amin bisa kerasan, karena diharapkan tamat kuliah bisa mandiri kalau dia bekerja di tempat lain. Berikutnya Bapak Ibu, Bu Rektor, insya Allah kalau nanti tahun depan bisa yang beasiswa itu langsung masuk. Nah ini masih ada tempat Bu, tapi kurang perlengkapannya, masih kurang keramik, kamar mandi dan apa namanya jendela. Nah, jadi sudah diplaster semua Bu, tinggal keramik. Kemudian kamar mandi 2 dan jendela yang belum dipasang. Itu monggo yang mau bersedekah kami terima dari semua arah. Apalagi
tahun ini memang dana sudah sendat, dana belum dianggarkan dari rektorat, tapi masih dari 9 dari LP2SI. Untuk itu mudah-mudahan Bu Rektor nanti bisa memberikan betul-betul mahasiswa yang ada di sini. Kita dihormatkan atas perhatian semua pihak. Kami terima kasih atas kesalahan kami. Mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andes Ahmad Sujati atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus launching pesantren mahasiswa Unima Al-Amin yang akan disampaikan Rektor Unima Ibu Dr. Lili Andriani SEMSI. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ketua PDM Kabupaten Magelang, Bapak Dr. Andes Nasiruddin MA. Yang kami hormat dan terhormat juga Ibu Ketua PDA, Ibu Ketua PDA Kabupaten Kabupaten dan Kota Magelang yang mewakili pada hari ini, PCM PCA Kabupaten Magelang yang kami hormati, kemudian ini Ketua Majelis Tarjid dan Tasjid Ustadz Sahrul. Nah, ini Rumian itu mau mintik-mintik masuk Unima nggak jadi, akhirnya ditangkap UMY. Tapi luar biasa, masih sangat berhubungan dengan Unima. Yang saya hormati Majelis Tabligh Kabupaten Magelang, kemudian teman-teman LP2SI yang kami hormati. Tidak lupa juga yang kami hormati yang luar biasa, ini semangatnya luar biasa, Bapak Ahmad Sujati. Nah, ini tadi yang disampaikan beliau dari sejak rapat general dadi ngaten iki. Alhamdulillah beliau Pak Agus Miswanto ini harus nekat, ini 1 Muharram, 2 Muharram, alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Amin yang sangat luar biasa. Kemudian juga teman-teman mahasiswa yang di depan saya ini kayak Anda di depan sendiri. Yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang mulia ini, insyaallah kita senantiasa dalam kondisi iman Islam, insya Allah penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, Unima niku kagungan cita-cita itu sudah sangat lama, mencita-cita mawon. Jadi pengen sekali kami itu memiliki pondok pesantren. Pondok pesantren itu selain sebagai harapannya kita menciptakan kader-kader, tetapi juga harapannya itu menjadi tempat singgah mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang berada di luar Jawa, luar Kota Magelang. Begitu, awalnya begitu. Nah, alhamdulillah gayung bersambut. Kalau kami sampaikan difasilitasi oleh PDM Kota Magelang, PDM Kabupaten Magelang, lajeng Jamaah Al-Amin, ini Majelis Tarjih dan Tasjid yang sangat luar biasa menyambut kami, akhirnya gayung bersambut katok. Nah, yang terjadi Bapak Ibu, alhamdulillah ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 6, 8 ya, 8 alhamdulillah. Masih 8 mahasiswa Pak Jati
Terus nanti ke depan ini sudah menunggu, daftarnya dari PP Muhammadiyah sudah datang. Ada 5 mahasiswa Kenya. Yang ini masih seleksi wawancara, tetapi sudah dilimpahkan ke Unima. 1 yang dari India, yang dari sejak tahun kemarin belum kita datangkan ke sini, masih kuliah online. Sebab masih terbata-bata, tidak hanya terbata-bata. Lah sakit niku bahasa Arab niku, Pak. Masuknya di Ilkom, dosen-dosennya lah terus bingung ngoten niku. Nah, ini kami tekati semua mahasiswa asing yang datang di Unima nanti harus bisa berbahasa Indonesia. Maka paling tidak nanti 3 bulan kita namanya BIPA ya. Kita kursuskan bahasa Indonesia dulu. Nah, ini daftaran sudah masuk, wawancara tinggal nanti kelanjutannya pun untuk ditempatkan di sini. Kemudian juga masih menunggu yang kami minta daftar dari UMS untuk seleksi mahasiswa-mahasiswa asing yang lain yang dari Yaman, Palestina dan sebagainya. Jadi mohon ini otomatis Unima niku nyun bantuan panjenengan Pak Jati, Majelis Tarjih dan Tajir. Harapannya Bapak Ibu dalam benak kami ketika kami menempatkan para mahasiswa yang nanti di sini yang dari luar negeri paling tidak membawa misi kita persyarikatan ke sana. Iso ngedeki PCIM di sana, kan harapannya demikian. Kalau banyak yang Kenya berarti dia semakin banyak sekali tangan-tangan kita yang ada di sana. Tetapi paling tidak kalau tadi Ustadz Sahrul sampaikan 2 tahun nek saged nggih sing luar negeri niku rada 4 tahun ngoten nggih. Sehingga betul-betul tandes sampai hati dan pikiran mereka. Harapannya demikian Bapak Ibu. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jati, insya Allah kami support untuk sarana dan prasarana. Nanti semoga menjadi tahun anggaran berikutnya ini sudah mau selesai. Harapannya demikian. Karena berdasarkan hasil kelilingan kami kemarin, yang bawah niku pinten Ustaz? 20. Yang atas pinten? Ini yang bawah itu 16. Ya nggih. Yang di bawah itu 20. Nggih, jadi memungkinkan paling tidak 26. Ya. Kami juga bekerja sama dengan pondok pesantren Gen Ustadz Darul Falah menika. Kapasitasnya kalau kemarin disampaikan sekitar 40-an. Karena ada kemungkinan mahasiswi juga nanti harapannya juga bisa ditempatkan di pondok pesantren, sehingga selain menjadi kader-kader Unima, kader-kader persyarikatan, harapan kami ke depan baik itu yang berasal dari Indonesia ataupun di luar negeri. Harapannya demikian Bapak Ibu. Berusaha ngoten niku. Sebelum kita memiliki keleluasaan dalam hal ini doa-doa kami duwe pondok pesantren diri, tapi kami nyun sewu tidak akan memutus tali menika. Karena itu menjadi embrio, ini menjadi embrio tetap nanti berjalan sampai ke depan. Kampus 3 itu rencananya memang untuk pondok pesantren, salah satunya begitu. Harapannya di sana juga banyak nanti kami mendidik para kader, para mahasiswa paling tidak 1 tahun ngenyam AIK di pondok pesantren, ada kurikulum akademik, ada kurikulum pesantren. Harapannya demikian. Nah itu paling tidak kalau tersedia nanti tempat yang lebih luas, jumlah kamar yang memungkinkan, maka kan harapannya paling tidak semua mahasiswa baru itu setahun. Nah, semoga harapan kami itu bisa menjadi harapan Bapak Ibu sedaya dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Ketua PDM, kemudian Pak Ustadz Sahrul, Pak Jati, dan teman-teman LP2SI, Pak Agus Iswanto, karena ini Bu Warek 3 dan Pak Andi tindak karangannya nih, sehingga mewakilkan saya. Mewakilkan saya. Dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Amin. Mohon bantuannya, mohon dukungannya selalu. Support derek dididik anak-anak kami ini menjadi insan yang cendekia dan insya Allah insan yang menjadi kalau
Ahmad Dahlan bilang itu anak panah yang akan menjadi kader kita ke depan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, sepanjang pangapunten, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching dulu. Dan saya sering kelupaan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Allah senantiasa meridhoi perjalanan kita semuanya, perjalanan pondok pesantren menika. Mari kita awali perjalanan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati bersama Bu Rektor, alhamdulillah, juga segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang, cukup banyak sih. Kemudian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Magelang yang kota ada juga. Oh, belum. Kemudian yang berbahagia hari ini selain nanti adalah para mahasiswa di pesantren mahasiswa Unima, adalah Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Mari kita beri aplaus lebih dulu. Alhamdulillah, ini Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Magelang tadi sudah memperlihatkan salah satu karya, tapi sekaligus insya Allah itu amat sangat menarik, yaitu buku panduan tuntunan ibadah untuk seluruh siswa murid di Muhammadiyah tingkat dasar, jadi SD, MI, SMP, MTS, juga SMK, SMA, dan MA. Sehingga tadi disebutkan sampai dengan berapa belasan ribu, 25 ribu ya. Alhamdulillah. Ini yang pertama, artinya memang fungsi dari Majelis MTT ini, Majelis Tarjih dan Tajdid, itu adalah sosialisasi hasil fatwa dan putusan tarjih. Harus sampai ke bawah. Karena alhamdulillah lewat itu insya Allah akan cepat sekali, sehingga anak-anak kita, anak-anak didik kita semuanya tanpa kecuali nanti akan melaksanakan itu. Bagaimana wudhu secara Muhammadiyah, bagaimana sholat secara Muhammadiyah. Memang berbeda, termasuk ketebalannya juga berbeda. Yang SDMI tuntunan saja, tapi SMP sudah ada dasarnya. Sementara yang SMA, MA itu
bahkan sudah ada pilihannya boleh jadi semacam itu. Artinya meningkat, diulang kembali, karena penting sekali yang namanya ibadah itu harus diulang-ulang dan itu akan melekat masuk. Nah, kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah sekabupaten Magelang, saya lihat banyak sekali yang hadir, alhamdulillah. Juga seluruh termasuk Kota Magelang juga banyak, LPSI yang dari Unima. Hari ini hari yang cukup bersejarah termasuk bagi majelis tarjih, karena dalam 1 abad sudah merintis baru yang kemarin di launching, yaitu kalender Hijriah global tunggal. Bukan main. Insya Allah ini akan membuka peluang banyak ke depan, yang akan menguatkan banyak hal, termasuk gerak Muhammadiyah ke depan. Mau tidak mau harus open minded, siap untuk mengikuti perubahan yang ada. Kemudian yang berbahagia tentu saja mahasiswa dari pesantren mahasiswa Unima yang di Al-Amin hari ini. Dan kita lihat hari ini memang kolaborasi Unima dengan PDM, khususnya di sini yang memang kantornya MTT itu ada di Al-Amin. Alhamdulillah kolaborasi. Hari ini ke depan mau tidak mau kegiatan apapun adalah hasil kolaborasi. Sendirian nggak mampu, nggak mencukupi. Kalau kolaborasi bahkan mungkin tidak hanya 2 pihak, tapi banyak pihak jauh akan lebih menarik. Nah, yang ingin kami sampaikan yang pertama memang alhamdulillah sudah ada di launching dan ini menarik betul. Dan hari ini kita memang akan, yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan 1 ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat 255. Ayat yang ada 17 kata, 17 bagian dari ayat kursi itu yang semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang membaca ayat kursi dengan kesadaran penuh, itu berarti memang menunjukkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya otomatis yang bersangkutan terlindungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kursi. Nah, ayat yang tadi saya sampaikan ayat setelahnya. Tapi karena hari ini juga berkaitan dengan hijrah, pas hijrah sekalian, dan ini menarik betul. Saya ingin membacakan ayat hijrah yang Bapak Ibu semuanya sudah hafal, yaitu di Quran surat Al-Isra. Rabbi adkhilni itu ayat berapa itu? 78 mungkin. 80 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. 1 ayat pendek yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, dan kemudian ayat itu dibaca Kanjeng Nabi tapi sekaligus mengubah jalan sejarah dakwah Islam saat itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kita mengetahui di situ ayat itu sederhana sekali. Itu adalah tuntunan dari Allah kepada Kanjeng Nabi langsung, wakul dan katakanlah. Tapi di situ karena berupa doa ya, berdoalah, wakul dan berdoalah. Kalimatnya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Rabbi, ya Tuhan, adkhilni, semoga Engkau memasukkan aku mudkhala sidqin. Mudkhala di situ bisa bermakna pada situasi, keadaan, cara yang sidqun. Sidqun itu benar, lancar, terhormat, selamat. Sidqun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nah, ya Allah, ya Tuhan, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, yang terhormat, yang selamat.
Kemudian wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, yang terhormat, yang menyelamatkan. Tidak hanya itu, waj'alli min ladunka sultanan nasir. Waj'alli, dan berilah kepada aku, waj'alli min ladunka, dari haribaanmu ya Allah, sultanan nasiro, kekuatan yang menolong. Kalimat itu amat sangat sederhana. Kanjeng Nabi dengan kalimat itu mohon untuk dimasukkan dan dikeluarkan. Nah, yang cukup menarik, Bapak Ibu rahimakumullah, di situ memang berkaitan dengan peristiwa Kanjeng Nabi. Tapi Al-Quran itu diturunkan tidak kemudian hanya melulu kaitannya dengan berdasarkan kepada histori, tapi sampai kapanpun Al-Quran itu akan tetap abadi, akan tetap benar, akan tetap lurus, dan akan tetap memberikan bimbingan. Sehingga kalau di situ masuk dan keluar di situ, bagi Kanjeng Nabi masuk Robbi Adkhilni adalah masuk ke kota mana? Madinah. Apakah Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah kemudian dengan selamat, dengan terhormat, dengan benar, dan bahkan kemudian dielulukan oleh banyak sekali umat di Madinah, sampai dengan kemudian kalau menurut tarikh ada ungkapan kebahagiaan penduduk Madinah dengan sholawat badar, tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina, dan seterusnya. Itu kan ungkapan betul, memang sudah ditunggu-tunggu. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku mukhraja, dengan cara keluar, dengan jalan keluar, dengan situasi keluar yang sidqin, yang benar, yang lurus, dan kemudian menjadikan kemanfaatan untuk semuanya. Bukankah Kanjeng Nabi keluar dari Makkah dalam keadaan posisi yang semacam itu? Itu makna yang pertama, masuk dan keluar. Bagi Kanjeng Nabi, masuk adalah masuk ke Madinah, keluar adalah keluar dari Makkah. Tapi tidak hanya itu. Para mufasir menyebutkan di situ paling tidak ada 4 makna, sehingga ayat ini kita butuhkan tanpa kecuali. Nah, di situ yang pertama disebutkan masuk dan keluar adalah masuk ke dalam kematian dan nanti keluar ketika hari kebangkitan. Bukankah kita semuanya membutuhkan ayat itu? Robbi adkhilni mudkhala sidq. Masukkanlah aku ke dalam kematian dengan benar, dengan terhormat, dengan lurus, dengan kemanfaatan, gitu. Sehingga seseorang yang dimasukkan ke kematian itu kemudian habis sudah kebiasaan yang tidak baik. Semuanya benar, semuanya baik, semacam itu. Harapannya begitu. Robbi adkhilni mudkhala sidq. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku mukhraja sidqin, kelak ketika hari kebangkitan, yaumul ba'ats, itu dengan cara keluar yang benar. Kalau dalam Al-Quran sering disebutkan kaitannya dengan wajahnya pun wajah yang putih bersih, bukan yang hitam kelam, bukan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, itu yang kedua. Makna yang kedua semacam itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan Kanjeng Nabi sendiri melaksanakan, menjalankan hijrah, itu mengubah keadaan. Karena betul-betul Kanjeng Nabi memilih hijrah, Kanjeng Nabi betul-betul sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sirah Nabawiyah amat sangat jelas Kanjeng Nabi di usia 50-an itu, 50 tahun,
itu Kanjeng Nabi sebelumnya sudah kehilangan 2 orang yang terkasih, si Abu Thalib dan Khadijah, sehingga beliau dalam keadaan amul huzn, tahun kesedihan. Tapi beliau diberi kesempatan untuk itu sampai dengan mendapatkan surat Yusuf yang 111 ayat yang mengubah mindset Kanjeng Nabi, karena pada waktu itu ibaratnya kita semuanya ditinggal oleh 2 orang yang paling dikasihi. Kalau orang Jawa sering menyebut kalau 2 orang yang dikasihi. Seorang Abu Thalib itu yang betul-betul melindungi Kanjeng Nabi, karena Abu Thalib adalah pimpinan Quraisy. Sehingga kalau mau apa saja kepada Kanjeng Nabi, ada seorang Abu Thalib. Secara ekonomi, secara sosial, secara politik, semacam itu Abu Thalib. Tapi ketika kemudian berikutnya adalah kehilangan seorang istri. Istri itu kan orang Jawa sering menyebut apa? Garwo. Apa? Sigaring nyowo. Ya, bukan sigar dan towo. Sigaring nyowo. Artinya itulah apa saja yang terpikirkan, terucapkan pada istri kan? Termasuk mohon maaf, apa saja yang dibicarakan itu kan semuanya ya terkomunikasikan pada istri. Ya, kok tidak ada wafat? Ya, orang Jawa sering menyebut apabila semacam itu kan istilahnya apa? Ya betul-betul kehilangan, sederhananya hilang harapan ke depan, seolah-olah itu terpuruk, betul terpuruk. Kalau orang Jawa sering menyebut apa itu istilahnya? Apa istilahnya? Hilang permataku, hilang harapanku. Ya, hanya betul-betul. Dan itu tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan satu surat sekali turun, yaitu surat Yusuf. Surat Yusuf. Kanjeng Nabi merasa boleh jadi yang namanya pas susah itu kan seolah-olah merasa paling susah di dunia tuh. Tidak ada yang lebih susah daripada saya. Kehilangan 2 orang terkasih, sederhananya itu. Ya, semplah, orang sering menyebut semplah. Semplah itu apabila ya, batang. Ya, itu semplah itu. Ya, habis. Tapi Kanjeng Nabi dikuati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat Yusuf. Surat Yusuf. Kanjeng Nabi menerima surat Yusuf 111 ayat di kalau di Al-Qur'an itu kan surat yang ke-12. 111 ayat dan itu masuk betul sampai dengan Kanjeng Nabi. Kalau sebelumnya itu saya yang paling susah di dunia, begitu membaca surat Yusuf, ternyata ada saudara saya sesama Rasul ternyata punya masalah hidup sejak masih kecil. Ya Allah, seluruh perilaku, sikap apapun macam-macam selalu dibuli oleh kakak-kakaknya yang 10 orang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ini. 10 orang membuli terus kepada Nabi Yusuf sejak kecil. Dan semuanya bermula dari rasa iri. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh kemudian kepada anak-anak jadi pilih kasih kan itu. Enggak benar itu. Ya, pilih kasih semacam itu. Nah, dan itu jahatnya bukan main sampai dengan kita mengetahui kemudian Nabi Yusuf kecil itu dibawa oleh kakak-kakaknya dan seterusnya kita ketahui di seluruh itu 111 ayat di surat Yusuf. Sejak kecil punya masalah, remaja punya masalah, agak dewasa punya masalah lagi enggak? Punya masalah,
ternyata yang namanya ketampanan itu sumber masalah juga. Iya toh? Sumber masalah, dan terus saja sampai dengan tidak sekadar itu, terus saja ada masalah. Tapi seorang Kanjeng Nabi Yusuf tidak perlu yang namanya masalah yang saya hadapi menjadikan saya kemudian putus asa. Itu Quran surat Yusuf ayat 78 kalau tidak keliru. Apa itu? Yang ketika bapaknya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub menyebut kepada anak-anaknya yang 10 itu untuk mencari Kanjeng Nabi Yusuf, wala tayasu mirrohillah, jangan putus asa. Lihat itu. Dan itu yang menjadikan salah satunya Nabi Yakub karena amat sangat berduka. Kemudian ketika Kanjeng Nabi Yusuf itu tidak pulang, setiap kali teringat kemudian nangis, sehingga air mata itu pun habis. Karena semacam itu, di situ disebutkan akhirnya Kanjeng Nabi Yakub buta. Jadi enggak boleh kita itu terlantuk-lantuk dalam kesedihan. Tidak boleh sama sekali. Kita harus siap menjalani hidup itu, siap dan harus optimis. Tidak boleh yang namanya pesimis. Nah, Kanjeng Nabi mendapatkan itu sehingga kemudian Kanjeng Nabi siap, sampai dengan Kanjeng Nabi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan surat Yusuf itu adalah Kanjeng Nabi diberi kesempatan untuk Isra Mi'raj. Dan setelah itu kemudian terpikirkan persoalan yang ada di Mekah pada waktu itu. Ternyata suku Quraisy, kafir Quraisy semakin ganas, semakin semena-mena kepada Kanjeng Nabi dan umatnya. Itu yang menjadikan Kanjeng Nabi, ya Allah, ini betul-betul tidak adil, ini betul-betul, ya kalau boleh protes. Tapi Kanjeng Nabi menjalaninya, ya Allah, tapi ini tentu saja semuanya ada dalam skenario Engkau, ya Allah. Sehingga ketika kemudian berharap, ketika kemudian ada perjanjian Aqabah, ketika kemudian sekian orang dari suku Aus Khazraj Madinah kemudian memang bertemu kepada Kanjeng Nabi dan, ya Rasulullah, hadirlah di kota kami, di Madinah. Kami kalau di Madinah adalah penguasa. Kami akan melindungi engkau. Tidak ada satu orang pun yang berani menyentuh kulit engkau kecuali dengan sepengetahuan kami. Itu. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Ya baik. Sampai dengan setelah itu mereka pulang kembali ke Madinah. Sekian orang yang ada di Makkah, akhirnya kemudian sekian orang merasa betul-betul penindasan, kesemena-menaan itu terjadi. Banyak yang tidak kuat, akhirnya oleh Kanjeng Nabi, baik, hijrah ke Madinah. Sampai dengan 2 gelombang sebelum Kanjeng Nabi. Sampai dengan akhirnya Kanjeng Nabi. Itu kan mengubah posisi keadaan umat Islam dari terpepet, terpojok. Kalau dunia itu kan bulat ya, bumi itu bulat. Ada pojoknya enggak? Enggak ada ya. Mestinya enggak ada terpojok. Kalau terpepet, ya mungkin terpepet oleh keadaan ya. Tapi kalau terpojok enggak ada. Enggak ada yang namanya terpojok. Terpepet mungkin. Semacam itu menjadikan Kanjeng Nabi akhirnya betul-betul niatnya ridho Allah. Terserah Allah yang akan memberikan kesempatan kepada kami kapan kemudian diberi kesempatan untuk hijrah. Setelah 2 gelombang umat Islam dari Makkah ke Madinah sudah pergi, Kanjeng Nabi tetap menunggu. Sehingga kita mengetahui betul-betul, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, di situ tinggal Abu Bakar, tinggal Ali yang bersama Kanjeng Nabi, dan semacam itu, yang kemudian dan ketika menurut asbabun nuzul, kaitannya dengan itu, Kanjeng Nabi mendapatkan tadi Quran surat Al-Isra tadi, ketika Kanjeng Nabi malam, ya Allah, mendapatkan itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, Kanjeng Nabi senang sekali ya Allah ini. Kemudian Kanjeng Nabi menyiapkan diri, sudah langsung mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tidurlah di tempat tidur yang biasa saya pakai. Pakailah selimut yang biasa saya pakai. Ali langsung tahu, sami'na. Atau risiko tidak Ali bahwa kemungkinan Kanjeng Nabi begitu? Tahu betul, tidak jadi masalah, saya siap untuk itu. Karena yakin sekali bahwa kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu berkesinambungan. Berkesinambungan. Dunianya ke akhiratnya berkesinambungan. Dan itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Silakan ya Rasul, teruskan perjuangan. Kami di sini kemungkinan akan dibunuh, siap. Dan Ali memang jago gelut. Memang jago gelut. Kanjeng Nabi itu Ali itu kan berulang-ulang memang semacam itu sejak kecil. Pintar sekali beliau. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Kanjeng Nabi ketika itu para pemuda Mekah semuanya mengepung rumah beliau. Ya, secara mungkin pendekatan psikologis, ya ketika mereka mengepung sejak pagi, siang, sore, kemudian malam, kira-kira lelah gak? Iya. Di puncak kelelahan itulah Kanjeng Nabi kemudian keluar dari rumah. Kemudian mereka semuanya dengan senjata yang lengkap, entah itu trisula, entah itu pedang, entah itu apa saja bermacam-macam. Kanjeng Nabi lewat mereka, tidak ada satupun yang tahu. Dan kemudian Kanjeng Nabi menuju ke rumah Abu Bakar. Hanya, wahai Abu Bakar, siap sebentar ya Rasul, saya harus memberitahu anak saya Asma binti Abu Bakar untuk menyiapkan nanti makan siang, makan malam berikutnya itu di yang rencana sudah kita siapkan, yaitu di Gua Thur. Jamaah rahimakumullah, sederhana sekali. Dan itu kemudian Kanjeng Nabi tidak langsung, kalau ke Madinah itu posisinya itu sebelah utara, Kanjeng Nabi tidak langsung menuju ke utara. Tapi Kanjeng Nabi menghilangkan jejak, kemudian menuju ke selatan. Untuk apa? Mendelik. Ya, memang bersembunyi. Bersembunyi di situ. Sehingga nanti perjalanan antara Makkah sampai Madinah, kalau biasa konon itu 8 hari, itu menjadi 11 hari. 11 hari. Sampai dengan kemudian masyarakat Madinah, karena miosnya Kanjeng Nabi dari rumah beliau itu sudah diketahui. Ini saat ini tahu itu. Dan saya membaca buku Fuad Hasan, Sirah Nabawiyah, itu menarik sekali. Sirah Muhammad Rasulullah itu menarik betul dalam bahasa Indonesia juga. Selain kemudian ibu bapak kalau mau membaca cukup menarik juga. Ya tentu saja sejarah hidup Muhammad yang Husain Haikal itu. Atau mungkin kalau mau tambah lagi tajam kaitannya dengan wahyu Kanjeng Nabi, itu Muhammad Rasyid Ridho, Al-Wahyul Muhammad, wahyu Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Cukup tebal itu. Diterjemahkan oleh Yusuf, seorang mubaligh muharrik dari Bandung. Sudah cukup lama bahkan. Tapi itu diterjemahkan sekitar tahun 83. Buku itu amat sangat bagus. Nah, di situ memang disebutkan bahwa kebiasaan orang-orang Makkah, orang-orang Arab itu yang namanya jalan, yang namanya tanda tertentu itu mereka tahu betul dan bisa membaca. Yang namanya telapak kaki itu langsung bisa dibaca. Telapak kaki ini kira-kira kaki siapa, posisinya seperti apa, ini kira-kira usianya berapa, kemudian bobot badannya berapa, dan lain-lain dibaca semuanya. Sehingga termasuk Kanjeng Nabi dalam perjalanan itu, tidak Kanjeng Nabi itu hanya bersama
Abu Bakar saja, tapi ternyata dibersamai oleh memang ahli jejak yang di situ kemudian memang lewat jalan yang tidak seperti biasanya, dan sampai ke sana kita mengetahui. Ibu bapak yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan, iman kita mengetahui, termasuk kaitannya dengan keyakinan kita kepada Allah. Itu saya jadi ingat apa yang dulu sewaktu pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang sering berdiskusi tentang tafsir Al-Manar. Itu ada ungkapan sederhana dari Muhammad Rasyid itu. Iman akan membangkitkan sinar dalam akal manusia. Iman itu membangkitkan sinar dalam akal manusia, sehingga bisa menjadi petunjuk ketika kehidupan seseorang itu gelap ataupun ragu. Sehingga orang yang punya iman itu meskipun gelap gulita, tapi dia punya sinar. Itu ungkapan yang sederhana sekali, tapi itu menarik betul. Jadi iman itu jadi penting sekali, dan itu ditegaskan tadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 256 tadi. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena keimanan itu. Iman itu fitrah. Potensi iman itu diberikan kepada seluruh manusia. Kita semuanya punya itu. Bahkan orang yang kafir pun memiliki potensi itu. Tetapi ada orang-orang yang kemudian menutupi itu, tidak jujur kepada fitrahnya. Karena yang namanya kita semuanya mau tidak mau, orang hidup itu amat sangat membutuhkan zat sesuatu yang luar biasa. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin sedikit memberikan gambaran. Ketika Pak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais, tahun 1990, 90, beliau menjadi ketua umum surat kabar harian masa kini. Ada yang masih pernah dengar harian masa kini? Masih ya? Ya. 1989. Saya masih ingat, saya menjadi wartawannya, ikut di Jogja. Pak Amin Rais cerita, saya kemarin punya pengalaman menarik kaitannya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kaget, apa itu? Akhirnya Pak Amin Rais cerita begini, kemarin saya punya janji untuk mengisi sesuatu di Bandung. Saya pesen tiket. Dapatlah saya tiket menuju Bandung dari Jogja, dan itu memang hanya pesawat itu. Nama pesawat pada waktu itu, mohon maaf, itu tapi sekarang sudah nggak ada. Buruk kan cepat sekali ya. Buruk, warnanya hijau. Beliau cerita itu, dapat tiket dan beliau siap. Begitu sampai di Meguwo, di Adi Sucipto, siap semuanya. Dan semuanya siap semuanya, masuk, kemudian ya biasa, kan nanti akan ada pramugari itu yang menuntun, memperagakan dan lain-lain semacam itu. Itu semuanya selesai, kemudian pesawat itu mulai menderu cepat, kemudian akhirnya mulai berjalan pelan-pelan, akhirnya cepat sekali landasan itu. Setelah berbelok, siap semuanya cepat betul, dan akhirnya naik. Semuanya masih dalam posisi seat belt itu sabuk pengaman itu masih. Ternyata sampai di atas belum 10 menit, Bapak Ibu yang berbahagia, pesawat itu pesawat kecil, namanya Fokker. Fokker itu jumlah penumpangnya sekitar 30 orang. Ternyata tiba-tiba baling-baling kanan. Jadi Fokker itu 2 baling-baling, kanan dan kiri.
baling-baling kanan macet. Begitu macet, pesawat miring. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan penumpang semuanya tanpa kecuali pesawatnya itu miring. Ya mau tetap akan jalan bisa, tapi pesawat itu miring. Tanpa kecuali Bapak Ibu yang berbahagia, orang semuanya kemudian tentu membutuhkan sesuatu yang bisa disebut. Bagi seorang Amin Rais, yang saya nggak tahu tahun-tahun itu sudah biasa Daud apa tidak gitu ya. Nah, tapi Amin Rais memang begitu kan sampai saat ini beliau. Ya, artinya kalau menyebut sesuatu yang kira-kira yang mampu untuk menyelamatkan kan gampang. Allah Subhanahu wa taala gampang sekali. Ya Allah. Innalillah, astagfirullah, apa aja kan gampang sekali. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan kalau orang yang tidak punya Tuhan, kemudian mau apa? Untung saat itu pilot masih berhubungan langsung dengan bawah, kemudian ya mohon untuk pendaratan darurat. Pendaratan darurat. Jadi hanya muter gampangnya semacam itu, sambil menunggu ada aba-aba dari bawah untuk kemudian kembali ya untuk landing. Dan betul diberi kesempatan. Nah, tapi dalam perjalanan itu muter itu bukan main. Semuanya punya rasa khawatir yang serius karena semuanya mau tidak mau itu. Dan begitu ibu bapak yang saya hormati, ternyata di bawah sudah siap semuanya. Begitu mengatakan ya silakan mendarat, pesawat itu kemudian berusaha untuk mendarat. Ternyata namanya mobil pemadam kebakaran, ambulan, bermacam-macam sudah siap semuanya. Dan ketika pesawat itu kan jadi pusat perhatian. Kemudian begitu mulai akan mendarat, tahun 1989 itu pesawat mendarat karena posisinya miring. Kemudian ketika mengeluarkan gagang roda, mungkin saya nggak tahu, tapi gagang roda itu patah. Begitu patah, otomatis ya tidak miring lagi, tapi kemudian pondeprok apa istilahnya, nggak kayak gitu. Kemudian bunga api bukan main banyaknya, tapi sudah disiapkan. Ada mobil pemadam kebakaran yang di belakangnya siap kayak gitu mengikuti, kemudian termasuk ambulan mengikuti semuanya. Sampai dengan kemudian berhenti betul, dilihat tidak ada kemudian yang kebakaran bermacam-macam meskipun bunga api banyak. Sampai dengan itu kemudian dibuka, alhamdulillah tidak ada satupun yang wafat. Tapi pengalaman itu bukan main. Kita membutuhkan, sehingga kalau seorang Ali bin Abi Thalib itu sewaktu ditanya, apakah sudah pernah melihat Tuhan? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Bagaimana saya menyembah kalau saya tidak melihatnya? Bagaimana saya menyembah kalau saya tidak melihatnya? Kaget itu. Kemudian bertanya lagi, bagaimana cara kita melihat dia dengan D besar? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Dia, keberadaan dia, Allah itu memang tidak bisa dilihat dengan mata kepala secara nyata, tapi mampu dijangkau oleh hati nurani dengan hakikat iman. Jadi bisa dengan hati nurani kita, oh ya Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah macam itu ada. Dia dalam arti besar dekat dengan segala sesuatu. Kita merasa dekat dengan Allah, tapi tidak bisa disentuh. Dia jauh. Ada yang seolah kalimatnya jadi bertentangan. Dia jauh, tapi tetap bersama segala sesuatu. Itu ungkapan yang pernah saya baca
di tafsir Al-Manar itu, yang kemudian dituliskan kembali oleh Quraisy Shihab itu. Artinya kita betul-betul itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kita memilih agama itu betul-betul karena keyakinan, iman kita. Wujud iman itulah yang namanya ibadah. Wujud iman itulah yang kaitan dengan itu. Sehingga ketika seperti Kanjeng Nabi betul-betul karena keimanan itu kemudian memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan apapun ya Allah yang kemudian akan diperjalankan bagi kehidupan saya. Kanjeng Nabi diminta kemudian itu waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin untuk dihijrahkan. Kanjeng Nabi menjalani bismillah. Mohon maaf, ini kalau di bahasa Arab itu kan adkhilni itu kan fi'il amr toh. Masukkanlah aku. Mohon maaf. Ya Tuhan, masukkanlah aku. Kira-kira yang memasukkan siapa itu? Aku apa Allah? Ya Tuhan, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, yang terhormat, yang menyelamatkan sesuai dengan situasi pas berkah. Itu kan? Dan keluarkanlah aku juga begitu. Artinya mohon pada Allah, seolah Allah yang kemudian langsung, kita hanya sebagai apa? Pelaksananya aja. Allah yang, karena kalau menurut Quraisy Shihab itu paling tidak ada dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang tanpa persiapan. Dua perintah yang mau tidak mau Kanjeng Nabi sama sekali belum menyiapkan, tapi ada di depan. Dan apabila semacam itu, maka satu-satunya sikap yang benar adalah siap menjalani dengan skenario dari Engkau ya Allah. Yang pertama adalah ini apa? Hijrah. Hijrah. Udah nggak tahu mau bagaimana, kemudian diperjalankan itu. Apakah Kanjeng Nabi bersama sahabat tidak menyiapkan? Siapkan semuanya. Siapkan semuanya tanpa kecuali. Tetapi yang memperjalankan semuanya tanpa kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kanjeng Nabi itu hanya menjalaninya saja. Hanya menjalani. Allah yang maha skenario yang menyiapkan itu. Sehingga banyak sekali mungkin cerita-cerita mistis dan lain-lain kaitannya dengan hijrah. Hijrah banyak sekali. Tapi kita bisa mendekatinya juga dengan logika, dan itu menjadikan dalam hidup kita juga banyak sekali hal-hal yang tidak semuanya harus nalar biasa. Yang kedua adalah perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang pertama dalam Islam itu. Bukan main. Kanjeng Nabi itu merasa belum siap. Ya Allah, ini bagaimana, sampai dengan Kanjeng Nabi itu kemudian dalam sirah disebutkan malam ketika paginya itu perang Badar, Kanjeng Nabi itu di luar kemah dan hanya nangis. Ya Allah, mohon betul tidak banyak umat Islam pada saat itu di Madinah, apabila mereka semuanya wafat, meninggal dunia, waduh bukan main, terus Islam mau bagaimana gitu. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mendekati, ya Rasulullah, ini kehendak Allah, mari semuanya pasrahkan kepada Allah. Bukankah pada waktu dulu ketika hijrah juga semacam itu? Pasrahkan semuanya kepada Allah, kita jalani dengan kesungguhan yang luar biasa untuk itu. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dari hijrah ini banyak sekali sesungguhnya hikmah yang bisa kita ambil. Salah satu yang menarik, ada kalau Quraisy Shihab itu menyebutkannya, untuk meraih hasil usaha yang besar kita perlu pengorbanan yang besar juga. Ya, kalau ingin hasil kok besar, kita perlu dengan kesungguhan yang besar juga. Termasuk pada saat itu. Jadi Kanjeng Nabi memang memilih Abu Bakar untuk menyertai beliau menjalani hijrah, menjalankan hijrah itu.
Dan Kanjeng Nabi kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, siapkan sebaik-baiknya. Kemudian apa? Abu Bakar, seorang yang amat sangat kaya, leluasa, itu kemudian membeli 2 ekor unta paling kuat, paling besar yang pernah ada. Tentu harganya bukan main juga. Itu. Nah, kemudian sewaktu ketemu dengan Kanjeng Nabi sesaat sebelum hijrah itu sudah disiapkan, sudah apa? Unta. Berapa ekor? 2 ekor. Begitu melihat unta itu, ya Allah, besar sekali. Kanjeng Nabi kemudian bertanya begini, berapa harganya? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, sudah terbeli, sudah lunas, cukup. Tapi apa Kanjeng Nabi? Tidak, ya Abu Bakar. Saya perlu tahu dan saya perlu membayar separuhnya. Meskipun saat ini saya tidak bisa membayarnya, tapi menjadi utang saya, nanti akan saya lunasi setelah berada di Madinah. Karena Kanjeng Nabi meminta semacam itu, hanya Abu Bakar mengatakan ya, dan Kanjeng Nabi, baik, itu utang saya. Itu artinya seseorang kalau ingin sesuatu yang besar memang harus siap dengan pengorbanan yang besar juga. Ya. Ibu bapak yang berbahagia, tidak pada tempatnya ternyata sudah cukup panjang, sudah hampir 10:30, dan ini hari Jumat, tidak pada tempatnya kalau berpanjang lebar. Intinya bismillah, alhamdulillah saya ikut betul-betul berbahagia. Launching ini merupakan kolaborasi antara Unima dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Magelang, tapi sekaligus juga dari PDM Kota dan lain-lain. Bismillah, ini memang penting betul, dan kita berharap lebih-lebih tadi ini persiapan untuk PUTM, ya, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah kemarin PDM itu juga ada alumni dari Ma'had di Salaman yang minta rekomendasi untuk ikut seleksi di PUTM juga. Artinya pernah dapat itu juga, yang dari Salaman juga sudah masuk, tapi yang bersangkutan kemudian mohon maaf gak jadi masuk. Wah, saya menyesal betul. Ada. Kemudian yang bersangkutan tidak masuk ke PUTM dari Salaman. Nah, sekarang ada lagi bukan dari Salaman tapi aslinya dari Kajoran, Wonogiri Kajoran. Jadi kita berharap ini terus saja, karena seperti tadi yang disebutkan oleh Ustadz Sahrul bahwa ya tidak boleh semuanya itu ikut berperang, itu nggak benar. Kalau nggak ada yang kemudian nanti akan menjadi mubalik, menjadi mubalik, muharik dan lain-lain dalam perjuangan tidak pada tempatnya. Ya, kita harus terus meneruskan perjuangan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sudah lebih dari 116 tahun. Maka bismillah, kita hanya sebagian kecil kita berusaha untuk mewakafkan hidup kita, kemampuan kita dalam proses panjang sejarah Muhammadiyah menuju ke depan. Demikian, tentu banyak kekurangannya, mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum. Saya ikut berdoa semoga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tanpa kecuali selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan kekuatan lahir dan kekuatan batin untuk mengisi kesempatan hidup di dunia yang hanya satu kali ini dengan isi hidup yang benar, bermanfaat dan mendapat ridho Allah Ta'ala. Dan apabila sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kita harus sowan kepada Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Sebelum saya akhiri, rumah balok nampak tirainya, warnanya biru jadi berita. Pondok pesantren Al-Amin Unima, semangat baru cerahkan semesta. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya acara. Semoga ikhtiar kita mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah.
Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.